Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Asep Saifullah, penulis buku Nahwu Al-Fahmu. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial buku Nahwu Al-Fahmu edisi revisi di bulan Februari tahun 2024. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dan kita mendoakan untuk para ahli nuhat, para alim ulama, para guru-guru kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, dan kita berdoa untuk diberikan kemudahan, kelancaran, dan kemanfaatan ilmu ini, wabil khusus kemudahan dalam memahami apa yang nanti akan kita sampaikan. Ala hadhihi niyah ya naqra'umal furqan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai tutorial ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan, dan perlu kami sampaikan bahwa buku Al-Fahmu yang edisi revisi ini jumlahnya ada 325 halaman, dan insya Allah akan kita berikan tutorialnya tahap demi tahap tentunya. Baik, pendahuluan memahami perbedaan ilmu shorof dan ilmu nahwu. Ilmu shorof adalah ilmu yang membahas tentang perubahan suatu kata. Jadi contohnya lafadz kataba, ini berubah. Bisa diubah ke kata yaktubu, katibun, maktub, dan maktab. Nah, karena ilmu shorof ini dapat melahirkan beberapa kata, maka pantaslah ilmu shorof disebut dengan ibunya ilmu. Sedangkan ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang hukum akhir dari suatu kata. Contoh, ada lafadz dhahaba ar-rajulu, nasara at-tilmidhu ar-rajula, marartu bir-rajuli. Berbedanya harokat akhir pada lafadz ar-rajul ini merupakan peran dari ilmu nahwu. Jika ilmu shorof sebagai ibunya ilmu, maka ilmu nahwu layak dianggap sebagai bapaknya ilmu. Karena ilmu nahwu sangat diperlukan untuk memahami kedudukan suatu kalimat dalam teks Arab dengan menentukan harokat akhir dari suatu kata. Para ahli nuhat atau ahli nahwu berkata, as-sorfu umul ulumi wan nahwu abuha. Shorof adalah ibunya segala ilmu dan nahwu adalah bapaknya. Berikut gambaran cara membaca teks Arab bagi orang yang mempelajari nahwu shorof atau yang tidak mempelajarinya, tentang bagaimana cara membaca teks tersebut. Nah, bagi orang yang tidak mempelajari nahwu dan shorof, mungkin dia akan mengharokati fathah semuanya. Bagi orang yang tidak mempelajari nahwu tapi hanya mempelajari shorof, dia juga tidak dapat menentukan harokat akhirnya. Dia akan baca yaktub, katib, al-kitabah, al-maktab. Begitupun juga kalau hanya dia mempelajari nahwu saja tanpa shorof, dia juga tidak akan mampu mengharokati kosakatanya karena tidak mengetahui bentuk katanya. Maka jika orang mempelajari nahwu dan shorof, maka dia akan baca benar karena dia mempelajari nahwu dan shorof. Maka dia akan baca yaktubu katibun al-kitabata alal maktabi. Penulis menulis tulisan di atas meja. Maka ilmu nahwu dan shorof harus dipelajari bersamaan karena pentingnya kedua ilmu ini dalam memahami Al-Quran, hadis, dan teks berbahasa Arab lainnya. Pentingnya mempelajari nahwu. Dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu adalah ilmu yang paling diprioritaskan untuk dipelajari karena merupakan kunci dalam memahami bahasa Arab, khususnya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta untuk menjaga lisan dan tulisan dari kesalahan. Ada ungkapan, an-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Ilmu dalam ucapan ibarat garam dalam makanan. Sumber ilmu nahwu tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta ucapan dari orang Arab. Jika kita menemukan suatu kata atau kalimat dalam Al-Quran yang seakan-akan tidak sesuai dengan kaidah nahwu, maka kata dalam Al-Quran tersebut jangan dianggap salah.
Janganlah seperti anak kecil yang mencicipi air laut dan bertanya kepada ibunya mungkin, siapa yang memberi garam air laut ini? Padahal garamlah yang berasal dari laut. Sebagaimana nahwu berasal dari Al-Quran. Anggapan dalam mempelajari nahwu. Ada anggapan dalam mempelajari ilmu nahwu yang membuat para pelajar ini tidak semangat untuk mempelajari ilmu nahwu. Di antaranya, satu, ilmu nahwu dianggap sulit. Anggapan ini tentu bukan tanpa alasan karena pelajar kita ini yang ajam. Kita ini non-Arab. Harus memahami istilah-istilah yang ada di ilmu nahwu yang berbahasa Arab. Yang kedua, anggapannya adalah nahwu itu harus dihafalkan materinya. Masih banyak anggapan bahwa untuk memahami nahwu diawali dengan menghafalkan kaidah-kaidah. Cara ini tentu tidak salah, namun untuk ke tahap pemahaman harus melewati tahapan hafalan yang membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, anggapannya adalah mempelajari nahwu harus dari kitab yang berbahasa Arab. Ada anggapan bahwa mempelajari nahwu harus dari kitab-kitab terdahulu yang berbahasa Arab. Padahal bisa saja mempelajari nahwu dari buku berbahasa Indonesia yang tujuannya dibuat agar lebih mudah dipelajari, yang tentunya rujukannya juga dari kitab-kitab terdahulu tanpa mengubah maksud dan tujuannya. Al-fadlu lil muqtadi walau ahsanal muqtadi. Penghargaan kita berikan kepada para pemula meskipun pengikutnya lebih baik. Permasalahan mempelajari ilmu nahwu, banyak permasalahan yang dialami para pelajar dan pengajar dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu nahwu, di antaranya yang pertama, latar belakang pelajar. Salah satu dasar permasalahan dalam mempelajari ilmu nahwu adalah latar belakang pelajar yang tidak tahu dasar bahasa Arab, seperti belum mampu membaca tulisan Arab atau minimnya kosakata. Yang kedua, permasalahannya adalah membutuhkan waktu yang lama. Mempelajari ilmu nahwu dengan waktu yang lama membuat para pelajar ini bosan dan tidak bersemangat dalam mempelajari nahwu. Terutama jika nahwu ini dipelajari oleh para pelajar formal yang durasi pendidikannya terbatas. Hanya 3 tahun, 4 tahun, atau 6 tahun di pondok-pondok pesantren ya, dibatasi. Begitu. Yang ketiga, masalahnya adalah tidak memahami teks berbahasa Arab. Pelajar non-Arab yang mempelajari nahwu dari teks berbahasa Arab memiliki 2 tahapan untuk menguasai materi tersebut. Yaitu pertama, tahapan dia memahami teks berbahasa Arab, dan yang kedua, tahapan memahami materi tersebut. Kemudian permasalahannya juga materinya tidak sistematis dan tidak diberikan materi dasar. Di beberapa kitab yang biasa dipelajari, materinya tidak berurutan dan sistematis, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pelajar. Juga tidak ditemukan materi dasar yang seharusnya diketahui oleh pelajar dari awal belajar. Seperti contoh, alif lam tidak boleh ketemu sama tanwin, alkitabun saumpama, ini kan tidak boleh. Itu tidak disampaikan di kitab-kitab yang biasanya dipelajari. Kemudian alif lam tidak boleh ketemu sama domir, contohnya alkitabuka, ini kan tidak boleh seperti itu. Nah, begitu. Kemudian maka dari permasalahan-permasalahan tadi tentunya harus ada solusi dong. Solusi dari anggapan dan permasalahan di atas, maka harus ada solusi yang tepat agar para pelajar dapat menguasai ilmu nahwu. Solusi tersebut diantaranya harus ada sebuah buku untuk mempelajari nahwu yang berbahasa Indonesia dengan cara yang mudah, cepat, dan sistematis dengan menggunakan logika pemahaman tanpa hafalan. Tentunya kami merekomendasikan buku Al-Fahmu ini karena menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada. Semoga buku Al-Fahmu ini memberikan solusi dari permasalahan yang ada sehingga memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi yang mempelajarinya. Amin ya robbal alamin. Kita cukupkan dan kita akan lanjut ke video berikutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.